hanya menang 1-0 dan 1-0, imbang dan imbang. Itulah rentetan hasil pertandingan Persib Bandung di bulan Februari. Satu hal yang menarik adalah pertanyaan Bobotoh. Kang, mungkin enggak kalau taktik Persib Bandung sekarang sudah mulai terbaca oleh lawan-lawannya? Bisa dibilang mungkin, bisa dibilang enggak juga. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya ucapkan innalillahi wa innalillahi rajiun. Telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah salah satu legenda sepak bola Indonesia, sekaligus ayahanda pemain Persib Bandung Rahmat Irianto, yaitu Coach Bejo Sugiantoro. Mudah-mudahan Coach Bejo diterima amal ibadahnya, disimpan atau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga mudah-mudahan Rahmat Irianto dan keluarganya diberikan kesabaran. Dan Coach Bejo ini dikenal salah satu coach terbaik di Indonesia dan juga legenda sepak bola Indonesia. Kalau yang udah ngikuti sepak bola dari lama pasti tahulah bahwa Coach Bejo ini bukan hanya legend buat Persibaya, buat Persebaya, tapi juga legend untuk sepak bola Indonesia. Tentu ini pukulan untuk sepak bola Indonesia karena turut berduka, dan tentu juga pukulan bagi Rahmat Irianto karena sebelumnya juga Rahmat Irianto telah mendapatkan duka karena cedera ACL yang didapatnya sehingga harus menepi dari Persib Bandung, dan sekarang kehilangan ayahandanya. Yang kita tahu juga Bobotoh sealam dunia bagaimana kisah membentuknya seorang Coach Bejo untuk menjadikan Rahmat Irianto pemain yang hebat yang kita kenal hari ini. Jadi kedekatannya, keikatannya itu sangat luar biasa, dan saya yakin ini salah satu bentuk kehilangan terbesar dari Rahmat Irianto. Mudah-mudahan aja Mas Rian bisa kembali pulih nantinya, bukan hanya fisiknya tapi juga mentalitasnya, tapi juga psikologinya, karena ini tentu menjadi semacam benturan yang sangat besar untuk Rahmat Irianto, duka yang sangat besar karena begitu spesialnya, bukan hanya dalam kategori ayah tapi benar-benar the big father untuk Rahmat Irianto, Coach Bejo Sugianto ini. Dan kabarnya Coach Bejo mengalami serangan jantung karena memang sebelum-sebelumnya tidak ada kabar sakit atau apapun itu. Dan mudah-mudahan yang terbaik untuk Coach Bejo dan untuk keluarga Mas Rian. Nah, setelah itu Bobotoh salam dunia, saya masuk ke berita update tentang informasi Persib Bandung terbaru. Yang pertama, sebelum saya membahas tentang benarkah Persib Bandung sekarang sedang agak struggle taktiknya karena dianggap udah mulai terbaca. Bahkan ada beberapa pengamat bola juga yang bilang seperti itu. Yang pertama saya ingin update dulu tentang Beckham Putra, Bobotoh salam dunia. Beckham Putra masih belum bisa bermain saat melawan Persebaya, kata Coach Bojan, dan semua pemain siap kecuali Beckham. Alasannya ya sampai saat ini belum ada jawaban dari Komdis PSSI tentang banding yang dilakukan oleh Persib Bandung. Jadi buat yang nanya juga, Persib banding-banding, udah banding Bobotoh, tanpa banyak cuap-cuap. Persib ketika mendapatkan berita ini langsung banding. Dan akhirnya sampai detik ini belum ada tanggapan, belum ada respon. Iya masih kena sengaja ngarespona engke lah. Namun geus beres lawan Persebaya minimal lah, Bobotoh ketinggal teuing lah gitu, yang melungsurkan Persib Bandung gitu kan. Dan intinya sih mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, karena sekarang sanksi untuk Beckham Putra itu bukan hanya dari jadi sorotan Persib Bandung atau supporter Persib aja, enggak, tapi benar-benar menjadi isu nasional untuk sepak bola Indonesia, karena mereka juga sepakat, orang-orang yang mungkin non terlibat dengan Persib itu sepakat bahwa ini sanksi yang terkesan diada-adakan, kurang baik lah intinya gitu kan, sehingga ini harus diluruskan. Karena kalau masih ada segelintir orang di dalam PSSI yang seenaknya memberikan keputusan, yang seenak jidatnya ada standar ganda, tentu sepak bola Indonesia sampai kapanpun tidak akan maju-maju, karena tim sebesar Persib Bandung saja bisa diobok-obok, dikibuli Bobotoh salam dunia, maksudnya apalagi dengan segala hormat tim yang mungkin tidak sebesar Persib Bandung. Jadi ini tentu harus diluruskan dan kita kawal terus tentunya Bobotoh. Saya juga akan terus mengawal
hasil dari banding ini akan seperti apa. Tapi kalau setelah laga melawan Persebaya masih tetap belum bisa bermain, ya kasarna banding oge sih karena nggak moal aya guna deui. Karena memang kalau kita mengacu kepada pasal yang ada di Komdis, dianggap provokasi jikalah enggak lah kita sepakat dulu Beckham provokator misalkan ya, Beckham provokator itu hanya 2 pertandingan tidak bisa bermainnya, bukan 3 pertandingan. Otomatis kalau sudah lawan Persebaya anggap saat melawan Persik dicabut nya gitulah bobotoge ngerti nya maksudnya kemana. Nah sekarang masuk ke tentang pembahasan Persib Bandung. Yang pertama, Persib saat melawan PSIS Semarang 1-0, melawan PSM Makassar 1-0, melawan Persija imbang, dan juga kemarin terakhir melawan Madura imbang. Ada satu pertanyaan bobotoh sekaligus juga siapa ya, saya lupa lagi, pengamat sepak bola. Apakah mungkin Persib Bandung sekarang sudah mulai terbaca permainannya? Jika dilihat dari 4 pertandingan terakhir, memang ini rentetan pertandingan yang cukup bagus sebenarnya untuk sebuah tim secara umum ya, karena tidak mendapatkan kekalahan. Tapi jika kita melihat rekor Persib Bandung sebelum-sebelumnya, ya ini yang bagus tapi tidak terlalu bagus. Apalagi kita kehilangan 4 poin di 2 pertandingan karena harus imbang. Dan saat laga melawan PSIS dan PSM juga kita kelihatan sulit untuk mencetak gol. Dari segi permainan sebenarnya bagus betul, harus kita akui bagus. Tapi ketika bola udah ada di depan, Persib seperti kesulitan dan kebingungan untuk bisa benar-benar membongkar pertahanan lawan sehingga menciptakan gol. Kemungkinan Persib Bandung udah mulai terbaca permainannya ada kalau menurut saya. Karena ya setiap tim ketika mau bertanding pasti analisis dulu. Bagaimana kekuatan lawannya, bagaimana cara serangannya, siapa yang harus dimatikan, bola atasnya gimana, servisnya gimana, dan segala macamnya. Itu pasti ada dulu sampai pembahasan sedetail itu gitu kan. Jadi ada juga dari pihak lawan untuk berusaha mematahkan strategi-strategi Persib Bandung. Begitupun juga sebaliknya Persib kepada pihak lawannya. Cuman kalau dibilang sepenuhnya taktikal Persib terbaca, enggak juga. Kenapa? Karena Persib Bandung itu taktiknya bisa dibilang hampir sama dari musim kemarin. Tapi Persib masih bisa bertahan. Kemarin ada di papan atas dan juara. Sekarang juga ada di papan atas dan insya Allah mudah-mudahan kembali back to back juara. Dan memang terlihat simpel, taktik Persib Bandung itu hanya mengandalkan counter attack saja. Dan 1, 2, 3 sentuhan, 1, 2, 3 pemain, bahkan Bung Binder selalu bilang hanya butuh 5 detik untuk Persib Bandung menciptakan gol. Itu seperti sederhana, tapi ketika ingin dipatahkan itu pasti sulit. Karena pergerakan, situasi di atas lapangan, setiap pertandingan Persib pasti berubah-ubah. Walaupun kadang-kadang saya ngalamin main bola, kita tahu nih David da Silva itu mainnya kayak gini, Ciro itu pasti ke sini, bola ketika dari tengah itu pasti harus ke Ciro dulu. Kalau nggak ke Ciro, ke Beckham ketika Beckham harus bermain. Atau nggak ke DDS. DDS nanti ngasih pantulan bola, ada second line yang masuk. Berarti kita harus, logika sederhananya kita harus pressing nih 3 pemain-pemain ini. Bahkan kalau bisa kita harus putus bola-bola yang memang langsung dikasih ke lini serang dari lini tengah. Itu berarti harus pressing ketat nih, harus one on one yang bagus nih. Tapi ya tidak semudah itu juga gitu kan untuk bisa mengawal DDS, mengawal Cio, atau juga memberhentikan umpan-umpan silang dari lini tengah yang diberikan oleh Tyrone Del Pino lah, oleh Mark Locke lah, yang kadang-kadang juga oleh Gustavo sama Nick Weaver lah. Itu susah juga kalau melihat ke situ. Tapi kalau saya pribadi, kemungkinan masih tetap ada dan kita berharap Persib benar-benar bisa bertahan sampai akhir, jangan sampai banyak bensin. Karena sekarang semakin ketat, walaupun memang dari segi poin jauh 8, tapi Dewa United udah mulai mengejar, apalagi Dewa sekarang udah punya home base dan representasi dari sebuah daerah gitu kan, otomatis mereka punya supporter dan itu menjadi salah satu amunisi baru, salah satu kekuatan baru bagi Dewa United. Kalau seandainya Persib Bandung tidak bisa bertahan, tidak bisa terus konsisten bagus, bukan tidak mungkin Dewa United lah yang akan menjadi juara di musim ini, dan mudah-mudahan tidak seperti itu. Segitu dulu pembacaan hari ini, Bapak. Assalamualaikum.